Baik, terima kasih. Mungkin kalau saya bisa lihat ini antara Pendeta Agus dan juga Pendeta Roni ini mirip ya tentang bagaimana gereja urban sekarang bukan hanya soal teknologi, tapi yang paling penting adalah kolaborasi keluarga, kolaborasi orang tua. Ya, tapi oke, kita akan apa namanya ngobrol lebih lama, ngobrol lebih panjang lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih Bapak Ibu yang belum bertanya, silahkan. Oke, pertanyaan pertama ini sebenarnya buat Andi Agus sih, tapi saya pikir Pak Roni juga sebenarnya bisa jawab ya. Nah, kalau kita ini ngomongin ya, ngomongin teman-teman, ngomongin soal langkah konkret. Kalau misalnya kita mau bekerja sama dengan orang tua, yang paling gampang aja cara untuk melibatkan orang tua dalam pelayanan anak itu apa saja? Saya tanya dulu sama Andi Agus lah ya, baru setelah itu Pak Roni bisa melengkapi. Gimana, Gus? Ya, pertama memang kita mesti punya kurikulum buat buat Betul. keluarga dulu ya. Jadi Hmm. pertama parenting, pertemuan orang tua seperti yang Pak lakukan. Tapi juga ada yang sedang kita mau coba lakukan adalah misalnya persiapan guru sekolah minggu ini sekarang mengundang orang tua. Kenapa? Oh. Karena menurut saya menarik karena hari Minggu guru mengajar, kan hari Senin sampai Jumat orang tua bisa mengulang apa yang diajarkan. Maka orang tua juga diundang ke dalam sekarang ini ke persiapan sekolah minggu. Beberapa gereja juga udah memulai mengundang orang tua untuk ikut terlibat di dalam persiapan guru sekolah minggu. Walaupun bukan untuk mengajar, tapi mereka belajar juga firman Tuhan supaya mereka tahu apa yang diajarkan dan kemudian di rumah bisa mengulang ya. Dan juga mungkin Hmm. dalam persiapan itu hamba Tuhan bisa juga memberikan tips apa sih yang akan orang tua lakukan gitu di Hmm. dalam tindak lanjut ketika sudah anak-anak belajar dari firman Tuhan ini. Nah, Hmm. itu salah satunya menurut saya ya. Lalu juga yang menarik ya, tadi Pak Roni bilang ketika jadi gembala, dia punya powerful ya. Maka kita mesti menggandeng gembala kita untuk juga memasukkan pentingnya peran orang tua ini di dalam khotbah-khotbah minggu gitu ya, supaya Hmm. orang tua punya Hmm. kesadaran. Makanya undangan-undangan yang diberikan oleh rekan-rekan guru sekolah minggu ini mestinya direspon dengan baik gitu ya. Kadang-kadang kan orang Hmm. tua tuh malas untuk hadir dan sebagainya. Dan yang penting lagi berikutnya adalah bagaimana juga kita merangkul orang tuanya. Menurut saya ya guru sekolah minggu setelah selesai itu bisa ngobrol ke orang tua, ngajak, undang, kalau kita punya kegiatan dan sebagainya. Kurang lebih itu sih aksi-aksi Hmm. kecil yang menurut saya, tapi yang penting ya itu, kalau yang tadi kita dengerin Pak Roni kan berarti luar biasa tuh, GI itu udah memikirkan sedemikian rupa sekolah Hmm. minggunya. Sementara kita kadang-kadang berjuang dari minggu ke minggu untuk supaya ada sekolah minggu atau ada firman Tuhan yang disampaikan. Nah ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Iya, betul. Dari saya Jadi itu dulu. ya, jangan pikirin hal yang besar dulu gitu ya, Gus ya. Tapi gimana hal-hal yang kecil, bahkan mungkin orang tua mau ikut apa pelayanan bareng gitu ya, ikut apa namanya, bukan pelayanan, ikut Ya, pembahasan gitu ya, pembahasan firman Tuhannya gitu. ya, di kelas Ah. kecil biasanya orang tua juga ikut terlibat ya, juga cuma duduk di belakang main HP. Mereka juga kalau di kelas kecil kita bisa libatin juga untuk apa Ah. nyanyi, Iya, mimpin iya, gitu ya, iya. nggak cuma nunggu gitu. Nah itu di kelas kecil Oke. bisa. I see. Oke, thank you, Gus. Pak Roni, gimana kalau yang paling gampang gitu ya, yang nggak usah terlalu banyak persiapan, karena misalnya Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu orang tua kerja, orang tua banyak kegiatan. Apa sih langkah konkret yang bisa dilakuin orang tua agar bisa kolaborasi dalam pelayanan anak? Sebenarnya sebut kolaborasi itu bukan mengajak mereka sampai jadi gitu menghidupi firman sebenarnya kita harus Hmm, sadarkan dia ya salah satu cara memang harus parenting lah di situ kan dibukakan ya kelas-kelas maksudnya, Pak tapi Roni? iya ya parenting pembinaan orang tua ya ya Kelas-kelas. kalau yang kita lakukan tuh yang 14 kali terus papa mama dan itu pun ngajak mereka nggak gampang Ah. Hmm. ngajak mereka nggak gampang Hmm. dan Hmm. memang terus kemudian eh kita bikin satu pertemuan juga kan satu tahun tuh 2 kali itu sebenarnya pertemuan itu ada pertemuan sosialisasi tentang kurikulum anak itu Hmm. ya Hmm. Hmm. 1 bulan ini tentang ini bulan ini tentang ini dan di situ kita ngobrol ya kadang-kadang tergantung konteks ya gereja besar itu juga mengajak orang tua itu memang nggak gampang juga Mudah, itu betul. pun udah daftar nggak datang gitu. Hmm. Nah,
Nanti tadi yang Pak Andi bilang, saya di mimbar tuh bicara tuh gitu. Ya, tentang hal tersebut saya singgung gitu. Dan saya harus memberikan pengertian pada mereka kenapa kami melakukan itu. Tetapi buat saya itu satu awal yang kita bangun, eh, bukan berarti langsung bisa. Saya percaya itu sesuatu yang baik yang terus aja dipupuk kita sampai nanti Ya, ya. gereja kita tuh ya udah begitu gitu. Satu gereja Bisa. waktu itu saya sharing di Uh-huh. gereja itu masih kecil, dia mengatakan, wah ide ini justru enak ya kami bangun dari gereja kecil ya, dia bilang. Mm-mm, Jadi nanti benar, menjadi satu kebiasaan. Tapi ada gereja gede kita bentuk, waduh nggak gampang betul. dirubah gitu. Saya kan pegang gereja ya cukup banyak jemaatnya ya, dan itu Mm-mm. kan nggak gampang. Tapi gereja ini mengatakan enak banget ya kalau kita mulai dari Gereja kebiasaan nih, kecil. mulai libatkan orang tua tuh lebih gampang gitu. Ya, betul, Ya, betul. gitu. Yang tadi Jadi, Pak Andi Agus usulkan ya juga bisa dilakukan kan, orang tua itu masuk di anak-anak. Tetapi kita akan mendidik dia tuh menghidupi firman itu, Miss Paul, mm, sehari-hari itu mm, gimana mm, gitu. mm, Mm, mm. Dan nggak ada yang instan. Ya, nggak kalau ada. tadi Pak Roni bilang Betul. nggak ada yang instan. Jadi kalau misalnya mau melibatkan orang tua, rubah dulu cara pikirnya, rubah dulu cara pandangnya, rubah dulu konsep mereka tentang pelayanan seperti apa, tahu dulu parenting style yang benar dan sebagainya. Jadi nggak hanya pelayanan anak tuh cuma minggu doang, tapi setiap hari, the whole week gitu tuh adalah pelayanan anak buat orang tua dan juga anak itu sendiri. Betul, begitu kan ya, Gus dan juga Pak Roni ya? Iya, betul menurut saya gitu. Jadi Ya. memang nggak mudah ya, yang Pak Rudi bilang ketika kami mau mulai parenting aja teman-teman tuh bilang, aduh katanya belum tentu banyak ikut, paling sedikit. Ya nggak apa-apa, kita mulai dengan yang sedikit. Justru yang Hmm. sedikit ini harus dapat berkat dulu, baru bisa cerita ke yang lain misalnya gitu kan. Jadi untuk ngajak Hmm. teman-teman untuk punya mindset positif aja, untuk ayolah kita mulai dengan yang sedikit, itu nggak gampang gitu. Hmm. Gitu. Hmm. Makanya tadi saya bilang di trigger saya, kita harus mulai memikirkan ya dengan benar pelayanan anak ini gitu. Karena tantangannya luar biasa. Dan ketika bicara orang tua punya peran penting, saya bilang sayangnya orang tua nggak dipersiapkan dengan baik gitu. Betul, 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 Nah, betul. gitu. Apalagi dengan kesibukan dengan segala macam, alasannya selalu kesibukan memang. Hmm. Nah, maka itu Nah, pertanyaan, ya, kenapa Gus? ya ya udah itu aja oleh. Tapi sekarang pertanyaannya ini bakal melebar nih ya, bakal melebar buat Pak Roni dan juga Pak Andi Agus. Kalau orang tuanya belum Kristen atau orang tuanya itu memang nggak Kristen gitu ya, tapi dia Ya, menyuruh anaknya ke gereja karena mungkin sekali anaknya harus ada cap buku sekolah minggu misalnya gitu ya. Nah, kalau gitu apa yang dapat gereja ataupun ya, kids ministry ini lakuin? ya. Kalau saya ini pengalaman pribadi ya, saya bukan dari Hmm, keluarga Kristen. hmm, Tapi papa mama saya memilihkan sekolah Kristen untuk supaya dia tahu kualitas sekolah Kristen bagus. hmm. Lalu ada tugas agama, harus sekolah minggu supaya nilai rapot 9. Jadi dari kelas 1 saya diantar sebenarnya. Diantar dan ya saya berterima kasih buat kakak-kakak yang mau jadi guru sekolah minggu, memperjumpakan saya dengan Tuhan. Kapan pastinya saya nggak tahu, Roh Kudus bekerja, dan puji Tuhan di SMP mama saya masuk, lalu di SMA papa saya join gitu. Jadi ya buat saya nggak masalah papa mamanya belum Kristen. Tugas kita adalah yang tadi Pak Roni bilang, Matius 28 itu. Ya tugas kita, mungkin tugas awalnya saya cuma mau ngejar tugas sekolah minggu, tapi perjumpaan dengan Tuhan terjadi melalui guru-guru sekolah Hmm, minggu yang menurut saya powerful dulu gitu ya. Sangat luar ya, biasa memperjumpakan, dan menurut saya kita mesti berterima kasih ke guru-guru sekolah minggu nih. Jadi saya itu sih ya. pengalaman pribadi dari Pak Roni, silakan. Ya. Pak Roni, Ya, mau gimana? kalau orang tuanya bukan Kristen kan sulit menghidupi nilai ya. Nah, itu peran di situ tuh Betul. kelompok, kalau saya berarti pemimpin kelompok kecilnya ya yang memperhatikan. Itu memang akhirnya seperti tanggung jawab gereja, guru ya jadinya. Karena Hmm, memang hmm, papa mamanya hmm, nggak hmm. menghidupi firman, tapi kita menanamkan dan dia bisa mengajar dengan pertolongan Tuhan, pasti kuasa Roh Kudus bekerja, dia bisa akhirnya juga membawa papa mamanya percaya Tuhan. Di situ kita punya peran Ya, besar tuh. ya, Ya itu, Miss Paul. Tapi kalau papa mamanya Kristen, kita harus bantu membekalin dia gitu. ya. Bagi papa Saya mamanya bikin majelis, soalnya. pendeta, matilah. Kita nggak melihat teladan itu.
Iya betul itu ya. Saya sama Andi Agus sama soalnya Pak Roni. Kita ini kan dua-duanya anak BPK kan. Ya, jadi apa mau papa mama saya sama kayak papanya Andi Agus bukan orang Kristen, tapi toh akhirnya bisa apa karena apa ya? Karena proses ya. Proses saya bertemu Ya, dengan orang-orang yang punya jadi teladan, proses saya bertemu Tuhan melalui orang-orang di dalam gerejanya gitu, hamba Tuhan, guru sekolah minggu, dan juga yang pasti saya bertemu Tuhan secara langsung. Jadi memang ya, nggak bisa disamaratakan semua gitu ya Pak Roni. Oh semua orang tua pokoknya harus ikut, mau Kristen nggak bisa gitu ya. Tapi ya. balik lagi kalau misalnya memang dia orang tuanya Kristen, itu memang harus tanggung jawab untuk dibina dengan baik. Tapi kalau misalnya tidak, binalah anaknya supaya dia bisa membawa orang tuanya ke dalam kebenaran firman Tuhan. Gitu mungkin ya, Pak Roni ya. Oke, nah lanjut nih. Kalau sekarang kalau tadi ngomongin orang tuanya nih, ada yang tanya soal gurunya. Nah, bagaimana apa namanya tentang guru-guru sekolah minggu nih, Pak Roni? Kalau misalnya guru-gurunya itu tuh apakah memang harus harus sangat amat fasih tentang teologi? Padahal kan nggak semua guru sekolah minggu hamba Tuhan. Nah, itu bagaimana? Apakah memang apa namanya harus yang sangat fasih? Ya, pas ya nggak sampai fasih lah, dia sekolah kitab, kasihan juga tuh, takut dia. Tapi gereja seenggak-enggaknya kayak kami pernah lakukan kan, minta Ibu Dwi ya bawain tentang pengantar perjanjian lama perjanjian baru. Jadi seenggaknya itu ngerti, oh begini gitu latar belakangnya. Hmm, Nah kemudian kan kalau di kami mah ada pembahasan ya, persiapan sebelum mengajar, hamba-hamba Tuhan yang betul. pegang. Di gereja lain juga ada saya tahu. Jadi itu membekali juga ya. Tapi kalau guru Hmm, mau belajar itu bagus banget gitu. Ya, hmm, hmm, lebih hmm, lebih wah, lebih ini lagi kaya lagi tuh menggali ya, dan mungkin hmm. dalam bercerita pun bisa lebih hidup karena tidak menyoroti satu sisi. Kalau kita nggak dipekelin, ini kan kadang-kadang kita ya stuck aja di cerita misalnya, hanya tahu begini gitu. Tapi kalau kita diperlengkapi lebih lagi, kita bisa lebih berkreasi sih saya pikir dalam menyampaikan firman Tuhan. Ya, jadi memang kalau begitu pembahasan itu penting ya, Pak Roni, karena jujur waktu saya mengadakan riset bahwa ada juga beberapa gereja nggak pernah ada pembahasan, jadi udah bergantung sama buku aja, katanya begitu. Bergantung Roh Kudus ya. Ada yang nggak punya kurikulum loh. Jadi mereka bergantung Roh Kudus katanya tiap Itu minggu. dia. Nah, betul. Nah, menurut Andi Agus gimana kalau soal Ya, guru-guru nih, Gus? saya balik lagi ke materi saya yang pertama ya. Dia harus bertanya dulu kenapa dia mau jadi guru. Ini nggak boleh Hmm, salah nih. betul. Ada beberapa yang pelarian. Malas ibadah deh ngajar sekolah minggu aja. Dia merasa udah ibadah di sekolah minggu gitu ya. Lalu yang kedua persiapan, pembinaan. Itu harus ikut gitu kan. Artinya kita harus menjadi profesional. Yang berikutnya adalah perjumpaan dengan Tuhan, itu yang pasti. Yang harus dimiliki juga oleh guru sekolah minggu. Saya tertarik dengan Yohanes 3:2 ya. Kalau nggak salah itu ketika Nikodemus datang ke Yesus itu bilang gini, Rabi, kami tahu engkau adalah guru yang diutus Allah. Yap. Sebab tidak mungkin bisa mengadakan tanda-tanda itu kalau Allah tidak menyertainya. Saya merinding loh kalau waktu baca itu saya diam, lalu saya bilang gini, ada nggak ya guru sekolah anak sekolah minggu yang datang ke gurunya bilang gini, Lause atau guru, saya tahu Lause atau guru ini adalah guru yang diutus Allah. Sebab tidak mungkin kalau nggak dari Allah bisa bisa kelasnya seru, ceritanya masuk ke hati saya dan saya berkobar-kobar mendengarnya gitu ya. Hmm, Nah hmm. itu sebenarnya buat saya jadi sebuah KPI dari seorang guru yang benar-benar setiap minggu tuh dia berkobar-kobar kan, ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang dia hidupi, yang Pak Lemel bilang karena itu dari hidupnya gitu kan. Nah ini kita perlu guru-guru sekolah minggu seperti yang bukan cuma datang cerita sekolah minggu setelah pulang kayak lega gitu ya. Nah kita perlu gini karena ketika Yesus bilang soal lahir baru tuh, di situ Yesus juga bilang ke Nikodemus, kamu pengajar Israel tapi kamu nggak ngerti hal-hal itu. Jangan-jangan kita jadi guru sekolah minggu yang ngajar tapi kita nggak ngerti sebenarnya apa yang kita ajarin. Nah ini penting Betul, bagi kita betul. untuk terus membina diri kita untuk semakin layak menerima penghargaan Tuhan ketika kita dapat semacam ya ini ya kesempatan dipakai Tuhan untuk jadi guru. Maka Yap, itu kan nggak yap. mudah jadi guru itu. Nah itu menurut dari saya poin itu penting dari sisi Iya. spiritualitas kita dan juga komitmen kita nih.
Amin. Tapi permasalahannya, Pak Roni dan juga Pak Agus, banyak gereja yang terima guru deh, soalnya susah nyari guru sekolah minggu itu, jadi terima aja deh gitu. Nah itu kan kadang-kadang suka jadi masalah ya, betul nggak sih? Iya, tentu Iya, dari situ kan ada ada ininya, ada kurikulum pembinaannya kan. Jadi Makanya harus harus dari ada calon guru, pembinaan. ya. Ya, betul, betul, betul. Gimana Pak Roni? Pak Roni juga ngalamin nggak sih susah nyari guru sekolah minggu? eh, nggak gampang memang. Cuma kalau saya kembali lagi gembala tuh satu hari khusus kita bikin tentang kenapa pelayanan anak itu. Hmm, Itu hmm. terjaring banyak. Ya tapi kan konteks gereja, kalau gereja kecil juga nggak gampang ya. Beda-beda. Ya, saya dapat guru lumayan tuh dari kenapa pelayanan anak. Saya khusus khotbah tentang itu Hmm, gitu. hmm, hmm. Dan membukakan kepada jemaat gitu ya. Iya, Jadi iya, di situ akhirnya ya mulai jadi lause, jadi guru ya kayak gitu. iya, Dan betul, nanti betul. ada pembinaan memang di situ tersaring tuh kan ada wawancara udah lahir baru belum. Oh, Kenapa pokoknya pelayanan itu anak? utamanya Itu ya, tim udah lahir tim baru saya atau turun belum tuh. ya? Ya, Hmm, karena di Hokindo kan ada departemen anak, jadi kita punya tim itu akan tanya atau nanti kita kasih ke gembalanya juga. Kenapa hmm, sih kamu mau ngajar gitu? Sudah lahir baru belum? Terus iya, ada pertanyaan yang mengorek itu. Wah, ini mah belum bisa. Belum bisa pending. I see. Nah, tapi ini ngomongin soal yang namanya gereja urban. Ya, gereja urban. Gereja urban tuh ya mungkin dengan budayanya yang urban, teknologinya yang urban gitu ya Pak Roni dan juga Pak Agus. Nah, tapi gimana dengan apa namanya konsep soal jumlah? Kadang-kadang beberapa gereja besar itu tuh patokannya tuh jumlah gitu ya. Kalau misalnya jumlahnya banyak, oh berarti itu aman. Tapi kalau misalnya jumlahnya kecil, itu berarti nggak aman. Apakah memang pelayanan anak itu sangat dipengaruhi oleh jumlah? Lalu tadi ini ada yang bertanya, tadi Pak Andi Agus katanya kan memberikan satu data waktu ngobrol-ngobrol. Ternyata sekarang ini ada tren nih gereja urban banyak gitu ya, walaupun ada yang naik, tapi banyak yang anak sekolah minggunya jumlahnya itu turun. Apakah itu selaras juga nih sama penurunan jumlah jemaat dewasanya di gereja tersebut atau ada sebab lainnya? Nah, waktu ngobrol-ngobrol nih ke Andi Agus dulu ya. Apakah waktu ngobrol-ngobrol ternyata memang jumlah anak-anak itu selaras juga sama jumlah orang tuanya, Gus? Iya pasti ya, soalnya kalau anak-anak kecil kan di antara orang tuanya gitu. Dan itu kenapa bisa pindah misalnya ya? Ya bukan, kalau saya pikir bukan mengambil domba orang ya, tapi kalau gereja kita nggak mengelola dengan baik, sementara gerejanya Pak Roni mengelola dengan baik seperti itu, beberapa orang tuh bilang, ih kerennya di sana ada CG-nya, ada ininya. Lalu teman-teman cerita di gereja aku nih ada ini kan seru gitu kan. Lalu mereka melihat anaknya bertumbuh gitu. Sementara di gereja kita anak-anaknya udah bosen gitu ya, udah nggak, aduh kayaknya tuh sekolah minggu tuh udah tidak menyenangkan gitu ya. Hmm, Guru-gurunya tidak hmm, mau hmm, berubah. Nah itu juga faktor-faktor, mereka banyak bercerita seperti itu, tapi kita ini perlu riset ya, perlu perlu kita lihat, tapi ya kenyataan itu memang nggak bisa kita pungkiri. hmm. Eh, kita dengar Pak Roni tadi bilang gedungnya udah nggak muat nih, anaknya tambah terus gitu kan. Ya kita nggak bilang, oh itu anak saya di situ nggak ya, tapi ya karena memang mereka siap untuk membina. Dan kalau pembinaan anak itu baik, ya kenapa enggak kalau mereka bertumbuh gitu kan. Sementara Betul. kita nggak boleh marah karena kita sendiri evaluasi diri dong. Iya, Saya udah sejauh mana gitu mengelola apa yang Tuhan percayakan ini gitu. Dan iya, itu iya. selaras nggak dengan orang tuanya? Iya, beberapa di gereja yang mengatakan, saya ke sini dulu ya, pindah sih kagak katanya, tapi memang anaknya lebih senang di sini, Ikut anak. lebih dapat ketika gitu, bahasanya kan lebih dapat, bahasa mereka begitu, itu yang diceritakan oleh teman-teman gitu ya, gitu. Oke. Pak Nah Roni dari saya sih itu. Nah, Pak Roni ngalamin juga nggak sih pernah ada penurunan kayak begitu? Kalau sekarang ini lagi puji Tuhan ada kenaikan ya kalau di Mekarwangi. Tapi pernah nggak sih ada penurunan? Terus sebabnya masalahnya apa sih Pak Roni Sejak bisa? pandemi itu gereja kan banyak ini yang nggak mau rubah tuh hilang tuh jemaatnya. Hmm, Mereka waktu lihat YouTube, wah ini jadi jemaat tuh secara data ya berkurang. Tanya aja jemaat rekan-rekan tuh lumayan hmm, berkurang banyak. hmm, hmm, Jadi hmm. saya juga jemaat berkurang.
Hmm. pasti ya itu pindah ke CS sih. Tapi kan sama-sama Ya, aja GI kalau satu satu gereja gereja yang berbeda yang masih di bawah GI Iya. sebenarnya. Ya, tetapi ya sekarang ini trennya karena pelayanan anak saya juga bangun seperti itu, pembudidayaan keluarga saya kerjakan, orang mulai tertarik lagi nih. Mereka orang kan butuh keluarga itu, ya butuh gitu loh. Mereka mulai tertarik nih, wah ini kami itu perlu dibekelin nih, gereja kami nggak ada tuh kayak Pak Tandi Adi Agus bilang. Gereja kami nggak ada ya, jadi ya dibilang kita nggak juga ngajak-ngajak, ayo dong ke gereja kami. Saya bilang sama pengurus kita targetnya anggota keluarga yang mempercayai Yesus supaya pertumbuhan gereja terjadi. Tapi kalau saya bisa kelihatan tuh waktu saya tanda tangan atestasi gereja ini, banyak itu. Dan yang punya anak tuh udah mulai tertarik tuh. Wah ini keren ya, ada pemudi dan keluarga kayak gini ya. Kita perlu, meskipun saya juga belum ideal lah ya, belum sampai gimana nih, baru bangun Hmm. tahun ini saya gitu. Ya, Ya, nah baru tahun pertambahan ini anak tuh dari mana? Di sekolah kan sumber banget gitu. Itu kita kencang tuh masuk ke sekolah. sekolah, KKR, kita kolaborasi. Tapi lucunya orang tua di gereja sekitar kita titipin anaknya terus dia beribadah di gereja dia juga ada yang gitu. Karena Hmm. perumahan kali ya. Jadi Ya, dia ya, titip ya, di ya. bergeja lain gitu. Ya, Dah. Dan ya mungkin ketika kalau ditanya jawabannya gitu, ah gereja kami nggak serius, ah katanya gitu. ya jadi mungkin satu hal lagi ya mau ngomongin soal penurunan ataupun kenaikan ini sebenarnya Tuhan pasti akan siapkan jumlah. Tuhan pasti akan siapkan anak-anaknya kalau memang kita udah siap. Itu menurut pendapat saya sih ya Pak Roni ya. Jadi kalau memang kita siap, kita sangat serius, urus dan sebagainya, Tuhan juga akan kirimkan orang anak-anaknya dan kirimkan keluarganya gitu. Nah Pak Roni dan juga Pak Diagus ini ngomongin soal gereja urban gitu ya. Saya banyak melihat nih, sekarang ini ada konsep baru pelayanan anak gereja urban itu jatuh-jatuhnya tuh ke party gitu. Party, bener-bener anak-anak tuh they come to church for having party. Jadi bener-bener having fun. Saya tanya tuh, siapa apa sama anak-anak yang hari ini belajar apa? Mereka sama sekali nggak mudeng belajar apa. Yang mereka ingat tuh adalah partinya. Dapat permennya, dapat makanannya, dapat hadiahnya, dapat balonnya, main gamesnya. Di saat firman Tuhannya blank. Nah, tapi banyak di jemaatnya, nambah banyak nih Pak Roni, Pak Andi Agus. Nah, gimana menurut Anda berdua tentang hal ini? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Ah, Kalau nggak ditunjuk nggak akan ngomong. iya. Ya, Pak Roni dulu deh, Pak Roni yang udah jalan ya gerejanya. Kalau Andi Agus kan lebih ke BPK gitu ya. Dan yang Pak Roni dulu Ya, deh. ya ada gereja kayak gitu, entertain kan kayak, wah saya juga lihat ada satu gereja tuh saya pikir, wih apapun diadopsi dari hal-hal yang kayak gini, anak-anak senang gini, ya akhirnya ya menghasilkan ya anak apa ya pelayanan yang cetek sih buat saya. Ya saya Hmm, tetap tetap serius aja, tetap pemuridan anak. Kita pakai kurikulum yang ini karena kita sedang menghasilkan satu generasi yang memang harus ditanamkan nilai yang benar gitu ya supaya nggak salah gitu. Jangan ya hmm. kita lihat juga ada gereja banyak, tapi saya pernah dengar satu hamba Tuhan siapa ya? Gerejanya luar biasa, setan mah tenang aja, ada pengajarannya kacau, jadi nggak diusik. Nggak Berjemaatnya dipikir. banyak. Kata setan, terserahlah, udah kacau semua ajarannya, pusing amat gua. Ya, nggak akan tahan lama lah ya. Kalau misalnya cuman berpaku sama appearance, sama party-partinya nggak akan tahan lama ya. Gus, Iya. gimana? Gus, gimana? What do you Iya, think? kadang-kadang Nah, dia Gus pusing. kita nggak bisa terjebak di apa menarik jumlah banyak ini dengan cara-cara yang eh, kayak teman saya mengatakan, aduh, anggaran sekolah minggu naik nih, kenapa? Karena kita beliin hadiah tiap minggu nih, supaya anak-anak mau tertarik datang gitu ya. Hadiahnya juga nggak main-main, nggak yang apa istilahnya ece-ece, tapi ada juga mainan dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi saya lebih setuju dengan yang Pak Roni bilang gitu ya. Ini contoh yang cukup baik itu yang tadi Pak Roni sampaikan bahwa keseriusan kita mengelola ini sebagai pelayanan anak gitu ya, dari Hmm, mulai liturginya, tata tata yang mau kita sampaikan dari mulai awalnya nyanyinya apa, firman Tuhannya dipersiapkan dengan baik gitu ya.
Ya, saya pikir Hmm. itu yang kunci ini intinya kan dari pemberitaan firman yang benar-benar dipersiapkan guru dengan baik, bukan hanya bercerita tetapi juga bagaimana diterapkan. Dan yang saya Hmm. menarik buat saya itu ketika Pak Roni bilang ada CG-nya tuh. Itu Hmm. juga satu contoh yang cukup cukup baik ya, walaupun tidak mudah gitu ya, karena guru-guru perlu dipersiapkan dengan baik untuk bisa memimpin CG. Dan kalau pelibatan anak-anak terutama di dalam pelayanan itu juga sangat menarik menurut saya gitu ya, karena anak-anak yang sekarang kan anak-anak yang butuh dilibatkan, kayak diem sih sebenarnya, tapi kalau udah dilibatin itu luar biasa gitu ya. Mereka tuh punya kebanggaan gitu melayani Tuhan dan sebagainya. Jadi memang ya nggak apa-apa gereja lain mau caranya begitu, tapi kita harus percaya diri bahwa dengan kita menyusun kurikulum, menyusun penceritaannya dengan baik, lalu mengelola SDM-nya dengan baik. Ya tadi Pak Roni udah lebih berani ya, luar biasa. Kalau yang belum bisa bercerita nggak usah cerita dulu, nggak apa-apa. Kita persiapkan orang-orang yang punya kemampuan komunikasi yang cukup baik ya, dan juga bisa menyampaikan firman dengan baik. Nah, itu sambil kita tolong bagaimana mereka juga bisa menafsir Alkitab dari Ya, konteks ya. lama ke konteks sekarang seperti apa. Sehingga eh, kalau dia powerful pun saya yakin saya berapa kali ngeliat ada guru-guru sekolah minggu yang powerful dan anak-anak juga suka gitu mendengarnya. Hmm. Tapi ada juga guru-guru yang belum siap ya juga nggak persiapan, apalagi itu hari Minggu itu anak-anak nggak dapat apa-apa. Iya. Tapi kalau powerful pasti anak-anak juga akan senang dia belajar sesuatu, apalagi ada CG-nya. Nah ini dapat ide baru juga nih dari Pak Roni bahwa CG juga penting ya. Maka Hmm. mempersiapkan guru untuk itu juga bagus gitu. Karena kalau di sekolah minggu kan kalau ngajar ya cuman informatif ya. Mungkin ada Nah, interaktif tapi nggak bisa banyak. Tapi di CG itu bisa mendengar suara hati mereka. Bahkan betul, juga bisa betul. melihat luka-luka apa yang ada dalam diri anak. Bahkan pengembangannya nanti bisa kita buatkan tim untuk Ya, supaya konseling anak dan sebagainya gitu perlu juga. Karena ya. pelayanan anak menjadi meluas menurut saya, bukan hanya jadi sekolah minggu tapi juga kesehatan mental anak dan sebagainya, ada konselor, Betul, ada segala macam ke depannya. Gitu dari betul. saya sih. Ya, jadi kalau kita ngelihat sekarang yang namanya pelayanan anak itu bukan hanya sekolah minggu aja, tapi sangat holistik. Ya, sangat amat luas, benar nggak sih? Sangat amat, Betul. ya apa, sangat amat, ya luas gitu, di stretch itu luas banget karena kebutuhan anak-anak zaman sekarang di dunia yang luar biasa ini dan di kota-kota besar juga semakin besar apa namanya kebutuhannya. Terakhir pertanyaannya ya, karena ini udah lewat waktunya. Kalau ngomongin soal yang namanya gereja urban, tetap aja poin pentingnya kan firman Tuhan ya, Pak Roni, Pak Andi Agus. Banyak pada beberapa pertanyaan tuh tanya, berapa lama sih sebenarnya harusnya firman Tuhan tuh ada di gedung gereja? Untuk anak-anak maksudnya ya gitu ya. Apakah karena ada gereja itu konsepnya tuh 10 menit aja firman Tuhannya beres kayak begitu. Sisanya tuh anak-anak harus lebih banyak entertainment, atau juga ada gereja yang sangat amat ortodoks gitu, tradisional, tetap anak-anak tuh harus sama kayak orang tua, 40 menit beres nggak beres pokoknya 40 menit mereka harus tanam bener-bener. Ini pro dan kontra tuh bakal terus sering digaungkan gitu. Nah, menurut bapak-bapak nih yang sering banget kita bertiga ini sering banget gitu ya diminta untuk pelayan firman Tuhan. Menurut bapak-bapak sekalian gitu ya, sebenarnya efektif tuh berapa lama? Apakah hanya firman Tuhan hari Minggu aja? Ya, saya pikir pasti jawabannya enggak dong. Sekolah KTB gitu ya, CG itu juga penting. Tapi kalau ngomongin soal firman Tuhan, ya ini banyak yang tanya. Berapa menit sebenarnya efisien untuk anak-anak? Silakan. Anak-anak Ya, kelas berapa? oke, Kalau tergantung kan ada anak-anak. Oke. baby, batita, balita pasti beda-beda ya. Hmm. Ya, mungkin 15 menitan. Tapi kalau untuk yang tadi kelas 1 sampai 4 bisa 30 menit. Karena kan saya juga ada CG ya, 20 sampai 30 menit itu disampaikan. Dan kan kalau diadakan dengan cara kreatif sebenarnya anak-anak juga nggak terlalu kerasa sebenarnya sih. Kalau saya di retreat kasihnya sejam, bingung ya, nyampaiannya juga sejam itu. Tapi gini, Pak Roni mau Berjuang nanya. saya setengah mati tuh. Pak Roni berarti khotbah langsung dilanjut dengan CG kalau kalau konsepnya Pak Roni di Iya, Mekarwangi. kita tidak Ah, bikin oke. CG lagi di luar minggu, itu sudah Oke. langsung include. Oke. Jadi kurang lebih 20 sampai 30 menit Iya, kalau jadi misalnya bisa gabung sama ini 15 iya, menit ditambah sama program dan sebagainya. jadi Oke. bisa What do you think about, ya? mm, ya itu aja. Kenapa, Pak? Jadi CG itu Oke. bisa
tiap minggu jalan jadinya gitu. Kita nggak Hmm, kayak jemaat kan yang mereka di hari lain gitu. Kenapa oke. sangat memungkin dilakukan CG, ya di set aja gitu. Hmm. Ujian firman sekian, 1,5 jam kebaktian selesai, kita selesai lah gitu. Kita Iya, set aja. oke. Siap. Alright. Pak Andi Agus ada pendapat lain? 1,5 jam bisa, 2 jam juga bisa kalau anak-anak gitu. gitu. Sama Andi dengan Agus mah Pak 3 Roni jam juga bisa dia. disesuaikan. Tapi ini menarik buat saya, tergantung penemuan kita ya. Penemuan kita dari firman yang kita baca, kita renungkan dalam persiapan kita. Bisa jadi 1 jam berkhotbah bisa, tapi mengalir gitu. Jadi ketika saya pernah tuh dapat tentang persembahan janda miskin, firman Tuhannya itu. Jadi saya membuat rangkaian cerita dari awal. Lagu-lagunya saya siapin juga lagu-lagu persembahan gitu ya. Lalu ada cerita tentang orang miskin yang minta uang, anak-anak dikasih uang di kelas tuh, uang-uangan, Hmm. dapat 1.000 setiap anak. Lalu orang itu, saya udah mulai bercerita saya itu. Saya kelaparan, saya minta tolong. Saya tanya ke anak-anak kan, mau kasih berapa tuh? Ada yang kasih 1.000, ada yang kasih 2.000, ada yang kasih semua. Kenapa uang palsu? Oh segala macam reaksinya. Pokoknya itu dari awal udah bercerita, lalu nyanyi sampai akhirnya di akhir saya bilang pengemis itu adalah orang raja yang lagi menyamar. Kalau yang mau ngasih banyak itu akan dikasih beng-beng ini 1 dus. Saya bilang saya bawa beng-beng di kelas ya. Nah ini terakhir nih, siapa yang mau kasih uangnya semuanya? Lalu apa yang angkat tangan? Lalu saya ajarin apa anak-anak, kalian memberi karena ada sesuatu yang kalian mau dapat. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang bagaimana memberi dengan baik. Lalu kita tutup dalam doa, lalu bukan dalam doa, lalu kita cerita perempuan janda miskin itu, lalu relevansinya apa? Oh, saya ngelihat perkembangan anak-anak ini udah 1.000 di full gitu ya. Jadi Ah, aktivitasnya adalah membuat amplop dari kertas bekas untuk masukin kantong ini, uangnya dilipat dengan baik, lalu dilem, ditulis untuk Tuhan Yesus dari siapa. Itu powerful. Saya pengalaman itu tiba-tiba minggu depannya saya bilang minta ya semuanya dibungkus gitu. Akhirnya dibungkus semua. Ada yang tebel banget waktu itu ya. Waktu saya buka isinya ada surat dengan uang 5.000. Dan suratnya itu membuat saya terharu karena dia bilang gini, Tuhan saya sudah minta ke mama untuk kasih Tuhan 20.000. Tapi kata mama cukup 5.000 aja. Tapi kalau aku udah kerja aku nanti kasih 100.000 buat Tuhan katanya. Waduh, saya kasih lihat mamanya, mamanya bilang, waduh katanya. Tapi itu kebongkar. dari awal sampai akhir sudah jadi rangkaian cerita. Jadi kita nyusun dari awal udah cerita, lalu diperkuat dengan lagu-lagu persembahan. Gak harus persembahan itu lagunya pasti persembahan. Ya. Tapi dari awal lagu-lagu itu. Jadi tergantung penemuan kita. Ya, tapi kalau cerita firman Tuhannya memang waktu itu si janda miskin itu cuma 5 menit ya. Tapi dari awal itu udah ada interaktif di kelas yang sangat powerful. Dan satu guru anak itu jadi guru sekolah minggu. Dia masih ingat cerita dulu yang katanya kakak tuh cerita sampai jadi orang miskin di kelas gitu ya. Jajannya lalu pura-pura kelaparan terus kami harus kasih uang ceritanya. Nah itu mungkin penemuan kita dari cerita itu bagaimana kita merangkai jadi satu satu Ya. alur yang menarik ya menurut saya. Itu yang perlu Ya. dipersiapkan Jadi, juga. ya. Jadi intinya mau berapa menit pun asal to the point gitu ya, pas gitu So, ya, karena dan belajar nggak apa dari itu? bertele-tele, sesuai sama umur anak, sebenarnya nggak masalah gitu, asal benar-benar dikemas dengan baik. Kalau misalnya 10 menit tapi nggak ada isinya juga buat apa? Tapi kalau misalnya emang 1 jam tapi ternyata sangat meaningful dan anak-anak juga dapetin, kenapa enggak? Gitu. Jadi memang yang namanya pelayanan anak urban ini tidak bisa apa namanya one size fits all kalau saya lihat ya dari pernyataannya Pak Roni, pernyataannya Pak Andi Agus, ternyata emang yang namanya pelayanan anak urban itu sangat dinamis dan harus melihat culture budaya dari gerejanya masing-masing. Ya kita nggak bisa, kayaknya nggak bisa gitu ya, maksudnya kita ambil dari Amerika kan, soalnya ini banyak nih ya beberapa gereja-gereja tuh yang langsung deh ambil dari Amerika, copy paste langsung ke gerejaku, lalu berharap gerejanya bisa booming. Ya, nggak semudah itu gitu ya. Tapi yang pasti kita harus lihat culture-nya apa. Lalu tadi apa kalau buat saya penting hari ini tentang yang namanya pemuridan anak itu udah harus dilakukan. Karena bagaimanapun anak-anak zaman sekarang ini anak-anak yang individualis tapi juga perlu
relasi. Nah, kayak gitu-gitu saya pikir itu hal yang sangat baik yang sudah dikemukakan oleh Pak Roni dan juga Pak Andi Agus. Thank you so much. Ini waktunya sudah habis, tapi boleh closing statement ya. Beberapa patah kata, jangan terlalu panjang, singkat saja dari Pak Andi Agus terlebih dahulu, baru setelah itu dari Pak Roni. Silakan. Ya, dari saya, seperti yang tadi saya katakan bahwa mari kita meneruskan tradisi mengajar Yesus yang sudah dimulai. Ini tugas kita dan mereka juga nanti jadi penerus kita ya. Maka apa yang kita tampilkan hari ini mereka akan tiru. Maka sungguh-sungguhlah jadi pelayan anak. Dan saya itu aja. Oke, Pak Roni. Ya, mulailah buat satu perubahan ya, karena dunia juga berubah. Tetap berada pada firman, nggak usah ngikut-ikut gereja yang wah kayak mereka bikin entertain ya. Kita tetap juga pemuridan. Lalu kita coba mulailah untuk memikirkan orang tua ya, kolaborasi kita. Karena itu kunci benar sih kalau dia adalah jemaat kita ya. Kita perlu bersama-sama dengan dia gitu untuk menghasilkan satu generasi yang mengasihi Tuhan, dan itu panggilan kita kan di dalam dunia ini kita. Ya, itu aja sih. Oke, siap untuk berubah, Bapak Ibu sekalian. Ya, bukannya seperti dunia ini berubahnya, tetapi kita harus bisa memfasilitasi anak-anak yang Tuhan kirimkan kepada kita. Thank you so much.